Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrin Nurhaliza. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kaitan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengarahkan dan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Jadi, kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Padahal jelas bahwa kepemimpinan adalah tidak sama dengan manajemen. Dalam manajemen, kepemimpinan adalah merupakan salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota-anggotanya dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen selalu berkaitan dengan organisasi, adapun bentuknya, sedangkan kepemimpinan tidak hanya ada dalam lingkungan organisasi, tetapi dapat muncul dan ada di mana saja, dan kapan saja sepanjang ada seseorang yang berusaha mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah bagian terpenting dari manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Seorang manajer harus berperilaku atau melaksanakan fungsi kepemimpinan atau leadership, namun seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Rahman Fadila. Saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan-kegiatan manajerial. Dalam dunia usaha atau bisnis, keberadaan seorang manajer sangatlah penting karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai ujung tombak manajemen dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Manajer dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan, manajer dalam melakukan pekerjaan akan menggunakan orang lain melalui berbagai kegiatan seperti koordinasi dari berbagai aktivitas lainnya. Fridlutnas dan asosiasinya melakukan studi untuk meneliti apa saja aktivitas manajerial dan akhirnya menemukan bahwa semua manajer terlibat dalam 4 kegiatan manajerial. Kegiatan ini yang akan menjadi tolak ukur atas kesuksesan seorang manajer. Aktivitas apa saja yang akan mempercepat seorang manajer dipromosikan dalam sebuah perusahaan dengan jenis aktivitas yang sama akan tetapi bobot yang berbeda. Fridlutnas melakukan studi terhadap 450 manajer dan menemukan 4 aktivitas manajer. Yang pertama yaitu manajemen tradisional, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua, komunikasi, pertukaran informasi secara rutin, dan pemrosesan dokumen. 3. Manajemen sumber daya manusia, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, staf, dan pelatihan. 4. Networking, bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sarifan Walasana. Saya dari 3 MPIA. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu keterampilan-keterampilan kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan keterampilan? Keterampilan merupakan suatu kemampuan dari dalam yang menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengubah, mengerjakan, dan membuat segala sesuatu menjadi lebih bernilai dan bermakna. Kemampuan harus dikembangkan dan dilatih secara terus-menerus supaya orang tersebut menambah kemampuan wawasannya serta menjadi seorang ahli atau profesor di bidang tertentu. Selanjutnya, keterampilan kepemimpinan merupakan
keterampilan yang Anda gunakan ketika mengatur orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki bagi seseorang yang ingin melamar pekerjaan dan seseorang yang ingin sukses dalam karirnya. Yang pertama yaitu ketegasan. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan tegas, cepat, benar, dan efektif. Yang kedua yaitu integritas. Semua bisnis berupaya merekrut pekerja yang lebih mementingkan integritas yang kuat. Yang ketiga yaitu membangun hubungan. Seorang kepemimpinan biasanya secara individu atau kelompok melakukan sesuatu hal dengan tujuan yang sama. Yang keempat yaitu penyelesaian masalah. Tentunya masalah itu akan selalu ada. Meskipun dalam pekerjaan, dalam kehidupan pun masalah akan selalu ada. Nah, seorang pemimpin akan memberikan solusi yang baik dan dengan sikap yang tenang supaya pemecahan masalah tersebut bisa teratasi. Yang kelima yaitu keteguhan. Hubungan yang kuat seorang pemimpin yang dapat diandalkan bisa membuat tim yang tangguh dapat mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan. Yang keenam yaitu kemampuan mengajar dan membimbing. Nah, mengapa? Karena dengan mengajar dan membimbing akan memberikan arahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.